anak Jenny bisa antar kita dengan doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu hingga sampai detik ini. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Kami mohon lindungilah kami dalam pelajaran kami ini agar berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap berhormat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kawan-kawan. Bergeser duduk Pak. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak. Baik, kelas 4, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembelajaran kita hari ini, terdahulunya Pak mau tanya dulu, hari ini siapa tidak masuk? Begon, Alan. Kira-kira alasan apa Begon dan Alan itu tidak masuk? Sakit ya? Oke. Kita berdoa semoga mereka dua lekas sembuh ya. Ya Pak. Oke, baik. Kelas 4, kira-kira masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas kita punya? Masih. Kalau masih, kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita punya? Ayo, Tommy. Jangan perintah guru. Jangan melawan perintah guru. Siapa lagi? Siapa? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Mana lagi? Saya Pak. Ya, Rifan. Jangan saling membuli. Masih ada? Saya Pak. Jenny? Saja belajar. Jangan ribut saat jam pelajaran. Jangan ribut. Oke? Jangan berkata kotor. Oke, baik. Untuk itu, Pak minta sekali kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Kita nyanyi satu lagu, lagu yang kemarin Garuda Pancasila ya. Anak Jenny bisa angkat lagu Garuda Pancasila, kita sama-sama nyanyi. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah penyusup patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Pada karismaku sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk bersama. Baik, kelas 4 hari ini kita dengan pembelajaran kita hari ini kita lihat tentang IPAS ya, pembelajaran kita IPAS ya. Pokok bahasan hari ini yang harus kita pelajari bersama itu adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi ya. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik yang akan kita bahas bersama hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan ya. Oke. Baik, kelas 4 dari
topik yang akan kita bahas bersama ini tentang bagian tubuh dari tumbuhan. Ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam proses pembelajaran tentang bagian tubuh daripada tumbuhan hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang kita capai itu ada 3 tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran pertama, akhir dari pembelajaran ini, belajar tentang bagian tubuh tumbuhan ini, kita semua diharapkan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Itu tujuan pertama yang akan kita capai hari ini. Itu kita bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang kedua akan kita capai hari ini itu juga setelah dari proses pembelajaran ini kita bisa memahami fungsi dari bagian-bagian tubuh daripada tumbuhan itu sendiri. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini adalah supaya kita bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan mempertahankan diri serta perkembangbiakan. Itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan, kita capai bersama pada hari ini selama proses pembelajaran kita. Oke, baik, kelas 4. Kalau kita berbicara tentang tumbuhan, ya, siapa di antara kalian coba bisa sebutkan 3 jenis tumbuhan yang kalian tahu. Tumbuhan apa saja? Coba siapa bisa sebutkan 3 jenis tumbuhan yang kalian tahu? Ya, Jordan? Bunga. Bunga. Masih lagi? Ayo. Buah. Apa lagi? Daun. Apa lagi? Buah. Oke, baik. Dan setelah dari itu siapa juga bisa sebutkan 3 jenis bunga yang kalian tahu, ya. 3 jenis bunga yang kalian tahu. Sebut. Siapa? Bunga mawar. Bunga kembang sepatu. Bunga melati. Ya. Jadi ada 3 jenis bunga yang sudah kalian sebutkan ini. Lalu yang berikut, coba siapa bisa sebutkan salah satu bagian dari tumbuhan. Salah satu bagian dari tumbuhan. Siapa bisa? Ya, oke? Akar. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus untuk Yogen dulu. Oke, baik. Kalau kita sudah lihat sama-sama, maka sekarang Pak minta coba anak-anak kita bergabung di dalam kelompok. Baik, sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke. Supaya pembelajaran kita ini lebih baik, maka sekarang coba masing-masing kelompok kerjakan, diskusikan bersama teman dan kelompok. Ada 1-2 pertanyaan ini. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2, kelompok 3. Baik. Pertanyaan nomor 1 itu, coba kalian lihat dulu di pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu jangan dulu dijawab ya, lepas itu semua dulu. Coba masing-masing kelompok amati bunga yang ada di dalam gelas yang sudah tercampur dengan satu warna. Masing-masing kelompok amati baik-baik. Masing-masing kelompok amati bunga yang berada di dalam gelas yang sudah tercampur dengan satu warna. Sudah? Sudah amati? Oke, setelah kalian amati bunga yang ada dalam gelas, di lantai yang berikutnya
berikut, coba perhatikan. Bunga itu ketika berada di dalam gelas tercampur air, bagaimana, ada perubahan atau tidak yang terjadi pada bunga itu sendiri. Lalu yang berikut, setelah Anda amati, ambil salah satu tangkai, potong salah satu tangkai bunga yang ada. Lalu amati apa yang terjadi dengan tangkai bunga yang ada. Sudah? Kelompok 3 sudah amati? Kelompok 1 sudah amati? Kelompok 2-nya? Sudah. Oke. Kalau sudah, masing-masing kelompok sudah amati semua, maka sekarang coba Pak minta jawab pertanyaan atau diskusikan pertanyaan yang ada di dalam lembaran yang sudah dibagikan. Silakan.
Kelompok teman kita di kelompok 2 belum selesai, kita tunggu sedikit lagi ya. Sudah? Sudah semua kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, baik. Kalau sudah, sebelum kita presentasikan hasil kita punya, Pak Uda kita semua berdiri. Berdiri. Ayo, jadi coba. Ayo kawan, kita sebutkan 3. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Ayo, ke-5 apa? Ke-5 buah, ke-6 biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Itu bagian dalam tumbuhan. Oke, baik, terima kasih, silakan. Oke, kalau kita sudah selesai diskusi, maka sekarang tiba saatnya kita melaporkan hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Baik, kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3, kami persilakan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. Fungsinya mencari makanan dan mengangkut air dan zat makanan. Batang. Fungsinya tempat cadangan makanan. Daun. Fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Bunga. Fungsinya alat perkembangbiakan. Buah. Fungsinya menghasilkan makanan bagi makhluk hidup. Nomor 2. Apa yang terjadi pada bunga tersebut? Jawab. Bunga itu berubah warna karena menyerap zat pewarna. 3. Bagaimana tumbuhan? Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Akar, batang, daun, bunga, buah. 4. Apa fungsi dari batang pada tumbuhan? Fungsinya tempat cadangan makanan dan menopang pada tumbuhan. Sekian penyampaian. Kami mohon penanggapan dari kelompok lain. Oke, baik. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Setelah kita mendengar hasil laporan dari kelompok 3, maka sekarang saatnya kita menanggapi jawaban atau diskusi dari kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Sudah pas kan? Oke, kalau sudah pas, mari kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 3. Kalau tidak, kalian silakan untuk kembali. Terima kasih banyak. Kita jemput kelompok 1.
Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, setelah kita mendengar hasil dari kelompok 1, maka sekarang kelompok 2 dan kelompok 3 diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban kelompok 1. Sudah pas kan? Ya, Pak. Oke, kalau sudah pas, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 kami persilakan kembali. Terima kasih. Kita jemput kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian tumbuhan. Akar berfungsi menyerap zat-zat cairan dan mencari makanan. Batang membantu menopang pada tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi membantu memasak pada tumbuhan. Bunga berfungsi untuk berkembang biak. Buah membantu manusia untuk bertahan hidup. Nomor 2. Apa yang terjadi pada bunga tersebut? Bunga berubah warna karena menyerap zat pewarna. 3. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan? Bagian tumbuhan apa? 4. Apa fungsi dari bagian batang? Membantu menopang pada tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Sekian dan terima kasih. Kami mohon tanggapan dari kelompok lain. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 mengatakan, kelompok 3 mengatakan bahwa jawaban kelompok 2 sudah pas. Kelompok 1? Kelompok 1 juga menyatakan jawaban kelompok 2 itu semuanya sudah benar. Oke. Mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 kami persilakan kembali. Terima kasih. Baik. Setelah kita berdiskusi, yang pertama, diskusi pertama kita sudah lewati. Sekarang tiba saatnya untuk kita masuk dengan diskusi yang kedua. Anak-anak masih diberikan kesempatan berada di dalam kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, maka sekarang kita kembali lagi untuk melaporkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Tadi kita sudah dengan kelompok 3 lebih dulu. Maka sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 kami minta maju melaporkan hasil. Terima kasih atas kesempatan kami berikan. Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kami. Akan batang dalam bunga buah. Jelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Akan berfungsi mencari makanan dan mengangkut zat-zat pewarna. Batang berfungsi menopang pada tumbuhan. Daun berfungsi mengasap makanan pada tumbuhan. Bunga berfungsi berkembang biak pada tumbuhan. Buah berfungsi untuk dimakan dan menahan manusia hidup. Sekian dan terima kasih. Kami mohon tanggapan dari kelompok lain. Oke, baik. Kelompok 3 dan kelompok 2 bisa diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Sudah pas, Pak. Ya? Sudah pas. Oke. Kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 2 sudah sepakat dengan jawaban yang kamu diskusikan bersama itu. Berarti kamu punya hasil diskusi kelompok 3 dan kelompok 2 menyatakan semuanya benar. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, kami persilakan untuk kembali. Kita ke kelompok 2. Kelompok 2, kami persilakan untuk maju melaporkan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1. Tulislah bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari bunga. Kelopak bunga, benang sari, mahkota bunga, dasar bunga, dan putih. Nomor 2. Tulislah 5 jenis tumbuhan yang berakar serabut. Jawab. Padi, jagung, pepaya, kelapa, rumput. Sekian dan terima kasih. Kami mohon tanggapan dari kelompok lain. Kelompok 1 dan kelompok 3 bisa berikan tanggapan dari hasil laporan kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1 juga sepakat dengan jawaban kamu punya. Berarti jawaban kelompok 2 semuanya dinyatakan benar. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 kami persilakan kembali. Terima kasih. Kita ke kelompok 3. Kelompok 3 kami persilakan untuk maju melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1. Tulislah 3 pohon kelapa, pohon keseng, pohon jambu air. Nomor 2. Tulislah pendapatmu. Apa yang terjadi apabila tumbuhan itu terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang lama? Jawab. Tumbuhan itu akan berwarna kuning dan akan mati. Sekian laporan kami. Kami mohon tanggapan dari kelompok kami. Oke, baik. Kelompok 1 dan kelompok 2 sepakat dengan hasil diskusi atau jawaban dari kelompok 3. Maka kelompok 3 jawaban kalian dinyatakan benar semua. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 kami persilakan untuk kembali. Kelas 4, halo. Kita semua berdiri dulu.
silakan dulu. Kelas 4, setelah kita melakukan kegiatan diskusi bersama sebanyak 2 kali, mungkin ada pertanyaan di antara kalian tentang materi yang sudah kita diskusikan bersama selama 2 kali. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya? Tidak ada? Kalau anak-anak tidak punya pertanyaan, maka Pak Guru punya pertanyaan. Tetapi pertanyaan dalam bentuk tugas yang kalian kerjakan. Oke, baik. Sekarang Pak Guru bagi lembaran ini, kalian semua menjawab di dalam lembaran ini ya. Sudah ada pertanyaan di situ, silakan menjawab di dalam kotak yang sudah disiapkan. Silakan dibaca baik-baik di situ. Ada suruhannya bagian atas. Dia suruh tulis bagian-bagian dari tumbuhan. Fungsi juga bagian tumbuhan.
Sudah? Kalau yang sudah bisa kumpul. Anda. Baik, kelas 4 setelah kita mengikuti pembelajaran kita mulai dari awal tadi sudah sampai dengan akhir ini, maka sekarang kita sama-sama coba lihat, minta coba arahkan perhatian ke sana, ke layar. Kita rangkum kita punya materi yang sudah kita sama-sama bahas hari ini. Ya, bagian tubuh dari tumbuhan. Di situ pada umumnya bagian tubuh tumbuhan itu bisa dibagi ke dalam 3 fungsi. Yang pertama untuk pertumbuhan tanaman. Bagian yang pertama, yang kedua perlindungan diri atau adaptasi. Yang ketiga alat perkembang biak. Umumnya semua tanaman memiliki akar, batang, dan daun seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Sebagian tumbuhan memiliki bunga, spora, dan duri. Menurut Jumbo, dalam buku Morfologi Tumbuhan,
tumbuhan bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk akar, batang, dan daun. Ya. Di sini juga kita sama-sama lihat lagi tentang pengelompokan akar pada tumbuhan. Ya. Pengelompokan akar pada tumbuhan itu meliputi yang pertama akar tunggal. Ya. Coba sama-sama perhatikan sini. Akar tunggal, yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Itu akar apa tadi? Akar tunggal. Lalu cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utamanya. Dan biasanya itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Ya. Contohnya apa? Contohnya mangga, tanaman mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Itu yang kelompok yang pertama. Yang kedua, tumbuhan yang berakar serabut. Tadi sudah sebutkan tadi. Akar serabut itu yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Ya. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa? Contohnya padi, jambu, dan rumput yang sudah kalian sebutkan tadi dalam diskusi kelompok bersama. Baik, selain pengelompokan akar tadi, di sini juga batang juga bisa dikelompokkan dalam 3 jenis. Ya. Tadi kita juga ngomong, cuma ada batang ya. Batang ini di sini kelompokkan ada 3. Yang pertama, batang yang berkayu. Batang berkayu. Batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu saja. Itu yang disebut dengan batang kayu. Umumnya itu dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, ya. Pohon mangga, pohon cemara, pohon beringin, dan lain-lain. Masih banyak tumbuhan yang berkayu. Yang kedua, batang basah. Ada tumbuhan yang kelompok batang yang berkayu, ada kelompok batang basah. Di sini batang basah itu batang yang lunak dan berair. Misalnya pada bayam dan sayur kangkung. Tahu sayur bayam dan kangkung? Ya. Di situ batangnya pada di situ ada batang yang basah ya tidak? Ya, itu. Contoh kelompok tumbuhan yang batangnya basah. Yang ketiga, batang rumput. Batang rumput ini batang yang tidak keras. Dia mempunyai ruas-ruas nyata disering ruas-ruas nyata dan sering kali berongga. Misalnya batang padi, berarti batang padi. Ya, batang padi, serat, dan rumput pada umumnya. Contoh fakta itu ada di padi ya. Di batang padi tahu ada ruas-ruasnya tidak? Oke. Baik. Nah di sini daun juga bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalir air dari batang ke daun dan mengalir makanan dari daun ke batang. Seperti tulang pada tubuh manusia, tulang yang juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh, melengkung, menjadi, sejajar, dan mendiri. Oke, baik. Sekarang anak-anak bisa tulis rangkuman yang ada. Masing-masing tulis rangkuman yang ada. Tulis saja di buku.
Sekarang coba semua yang berikut Pak ingin sampaikan bahwa banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak semua karena sejak pagi tadi sampai dengan saat ini masih bisa ikut pembelajaran dengan baik sampai dengan saat ini. Sekali lagi Pak ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua. Sudah tulis? Sudah, Pak. Anak-anak sudah selesai menuliskan semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah selesai, Pak minta tolong lepas semua alat tulis, kertas semua. Sekarang kembali Pak minta masing-masing kalian, ya, kita membuat refleksi tentang proses pembelajaran kita sepanjang hari ini, mulai tadi pagi sampai dengan jam sekarang. Pak minta masing-masing anak coba tuliskan di situ pesan dan kesan kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini sampai selesai. Itu menurut kamu bagaimana? Menilai tentang Pak Guru, menilai tentang situasi kita punya dalam proses pembelajaran ini. Jadi masing-masing anak bisa tulis. Itu sangat dirahasiakan, ya. Tulis dengan nama. Ada yang tidak suka dengan Pak juga tulis. Jangan lupa tulis dengan nama kalian, ya. Yang sudah selesai menulis bisa dikumpulkan. Sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah kan?
Sudah? Oke, baik. Dari hasil refleksi yang ada, masing-masing anak sudah merefleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Maka sekarang coba dengar hasil refleksi yang sudah kalian tulis. Oke, baik. Sekali lagi Pak ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak sekalian karena sudah bersedia mengikuti proses pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, untuk itu mari kita semua berdiri, kita tutup seluruh kegiatan kita dengan doa. Ke atas menggapai bintang 3.